Kita klik free download. Start download. Kita tunggu hingga aplikasi selesai terdownload. Setelah aplikasi selesai terdownload, kita membuka aplikasinya. Klik next, I agree. Ini tempat penyimpanannya dapat kita pilih. Lalu kita install. Finish. Kita tunggu hingga aplikasi terbuka. Kemudian, jika Anda belum memiliki akun Mendeley sebelumnya, maka terlebih dahulu melakukan register. Namun, karena saya sudah memiliki akun Mendeley, saya akan login dengan akun saya sebelumnya. Nah, setelah login ke akun Mendeley, maka kita tidak boleh lupa untuk mendownload Reference Manager. Ini untuk manajemen atau pengaturan dari referensi jurnal atau e-book yang telah kita download, serta citation plugin for Microsoft Word agar Mendeley ini terhubung langsung ke aplikasi Microsoft Word. Selanjutnya, fitur ini, Add and Create, berfungsi untuk menambahkan jurnal. Nah, jurnal atau e-book yang telah kita download ini akan menjadi referensi dari laporan yang kita buat. Misalnya, jurnal ini saya tambahkan ke akun Mendeley saya. Nah, di akun Mendeley ini, jurnal yang telah berhasil kita tambahkan akan terlihat jelas tahun terbit bukunya, ISSN-nya, doi, serta siapa penulisnya. Jika misalnya pada jurnal atau e-book yang kita download, identitas buku tidak tertera dengan jelas, maka kita dapat menggunakan akun Mendeley untuk mengetahuinya. Nah, fitur folder ini kita dapat menambahkan dokumennya itu tidak hanya dalam bentuk satu persatu, namun bisa dalam bentuk kumpulan-kumpulan file. Selanjutnya, kita akan membuka aplikasi Microsoft Word. Nah, untuk bagian daftar pustaka dari akhir laporan, kita dapat membuatnya dengan klik reference, kemudian insert citation. Nah, buku yang tadi telah atau jurnal yang telah tadi saya tambahkan, saya dapat mencarinya berdasarkan tahun, nama penulis, atau judul buku. Misalnya nama penulis yang saya ingat, Aliar. Nah, kemudian klik OK. Nah, setelah mengklik insert citation, kita harus mengklik insert bibliografi agar daftar pustaka otomatisnya muncul. Nah, untuk langkah kedua, misalnya berdasarkan tahun terbit buku 2016. Oke. Kita tidak perlu lagi mengklik insert bibliografi, sudah otomatis terisi karena sebelumnya telah kita klik. Nah, setelah membuat daftar pustaka otomatis, saya akan memberitahukan cara membuat daftar isi otomatis menggunakan aplikasi Microsoft Word. Di sini ada daftar isi. Pertama-tama, jika kita ingin membuat titik-titik pada daftar isi ini, jika menggunakan cara manual, terkadang dia tidak rata atau tidak rapi. Namun terlebih dahulu, kita memblok ini. Setelah kita blok, kita klik view. Kita klik apabila pada Microsoft Word kamu belum diklik tanda ruler, maka silakan klik ruler agar nanti titik-titik yang dihasilkan itu rapi. Setelah itu, kita klik kanan, kita klik paragraf, menu tabs, lalu di sini kita dapat memilih
titik-titiknya itu batas garis mana. Jika saya ingin membuat titik-titiknya itu batas sejajar dengan 15 pada ruler bagian sini. Jadi saya akan ngetik 15. Namun karena saya ingin membuat nomor halaman di akhir titik-titik tersebut, maka saya berikan lebih menjadi 15,5. Sebelumnya pada 15 cm tadi kita pilih rect dulu. Kita pilih model titik-titiknya apakah nomor 2 atau 3. Namun biasanya nomor 2. Kemudian kita klik set. Nah, setelah itu kita dapat membuat sisa untuk membuat nomor halamannya 15,5. Right sudah pas, dia jadi non karena nomor halaman tidak membutuhkan titik-titik. Kita set, baru kita klik OK. Nah, ini dia sudah ada. Nah, sudah tertera, baru kita klik spasi, baru kita klik nomor halamannya. Baru yang kedua, misalnya yang kedua kursor kita dekat dengan huruf, kita spasi dulu, baru kita klik tab untuk titik-titik, baru kita buat nomor halamannya. Demikian untuk langkah selanjutnya hingga habis dari daftar isinya sendiri. Jika misalnya laptop ataupun komputer kita tidak dilengkapi dengan fitur rekaman layar, maka kita dapat menggunakan aplikasi Bandicam ini. Langkah pertama, kita terlebih dahulu mendownload aplikasi Bandicam ini di Google. Kita pilih for Windows atau for PC. Setelah itu kita lakukan download. Nah, setelah berhasil kita download, kita dapat melihat di sini beragam fitur yang dimiliki oleh aplikasi Bandicam ini. Fitur sebelah kiri atas ini, yakni pilih area rekaman. Kita dapat memilih fiturnya apakah layar kotak, layar penuh, atau sekitar tikus. Saya akan menjelaskan, fitur layar kotak ini dia dapat berupa pembatasan layar mana yang lebih difokuskan. Misalnya, nanti saat dia berbentuk kotak, saya lebih memilih layar ini. Jadi ini sangat bermanfaat saat kita hanya menggunakan bagian dari PC atau komputer kita di bagian ini atau di bagian sini. Sedangkan fitur sekitar tikus, misalnya ini saat kita sedang menjelaskan soal matematika, kita dapat menggunakan fitur sekitar tikus. Jadi fitur ini akan mengikuti ke bagian mana kita akan mengetik atau menulis. Sedangkan layar penuh, fitur ini berguna untuk menunjukkan keseluruhan dari layar laptop ini. Selanjutnya, ketika memilih fitur umum, kita dapat melihat juga di sini bagaimana hasil rekaman nanti tersimpan. Kita dapat memilih di mana penyimpanannya nanti. Sedangkan di sini juga ada fitur video. Nah, di fitur video inilah sangat perlu kita perhatikan saat penggunaan. Di sini ada tombol rekam berhenti. Kita perlu menceklisnya agar pada saat menggunakan aplikasi Bandicam ini kita dapat melakukannya dengan mengetik F12, maksud saya mengklik F12. Tidak perlu lagi meminimize buka, minimize buka. Demikian juga tombol jeda, kita dapat menceklisnya agar nanti kita dapat mengklik Shift F12 pada saat melakukan perekaman dan tidak perlu tampak seperti ini lagi di layar. Nah, tampilan kursor tikus ini maksudnya ialah panah maupun kursor yang sedang saya gunakan ini. Nah, tambahkan efek klik tikus ini maksudnya ke arah manapun saya mengarahkan kursor saya, maka rekaman layar menuju ke situ. Kemudian, overlay kamera web ini dia berfungsi agar wajah saya tampak di rekaman layar. Nah, kita dapat melihat pengaturannya lebih lanjut. Di bagian suara. Di bagian suara kita perlu melakukan rekaman suara. Setelah kita mencek rekaman suara, bila kita merasa takut hasil videonya kurang jelas terdengar suaranya, maka kita dapat mengklik juga simpan rekaman suara ketika merekam. Jadi setelah video berhasil direkam, maka rekaman suara juga akan berhasil terekam dalam bentuk MP4.
dan itu dapat kita gunakan nanti apabila suara dari video tidak bagus. Nah, fitur speaker ini dia berfungsi untuk suara dari laptopnya sendiri. Misalnya ketika kita mengklik tombol-tombol yang ada di laptop ini, maka suara tersebut akan terdengar kling, kling, kling ketika kita menghidupkan fitur speaker ini. Kita dapat menggunakan yang mode perangkat keluaran umum ataupun speaker will take high definition audio. Nah, sementara fitur mikrofon ini adalah fitur yang saya gunakan agar suara saya terdengar hingga saat ini. Namun saya memilih yang mikrofon will take high definition audio. Nah, setelah itu di sini ada volume. Saya mengatur volume perekaman saya ini 100% agar terdengar. Nah, untuk perangkat kedua ini dia bisa kita gunakan apabila diperlukan. Kemudian di sini juga ada format dari rekamannya, format videonya, kemudian format audionya. Kita dapat mengklik setelan, kita pilih apakah ini formatnya untuk YouTube atau Twitter, atau formatnya ini untuk PowerPoint, kemudian sesuaikan lebar. Di sini sangat banyak pengaturannya. Nah, kemudian di sini ada pengaturan untuk videonya, apakah MP4 atau AVI. Setelah nanti kita berhasil melakukan rekaman, kita dapat melihat video hasil rekamannya itu di buka folder. Namun sebelumnya saya ingin memberitahukan, di pengaturan ini dia ada yang T-tikus. T-tikus ini saya telah menghidupkan atau telah mengklik tampilan kursor T-tikus agar kursor saya ini dapat terlihat di layar. Kemudian tambahkan efek klik ukuran dan tambahkan efek sorotan. Efek sorotan ini agar ke arah mana kursor saya maka sorotan ke situ. Nah, bagian logo ini dia ada tambahkan logo pada video. Itu dapat kita klik apabila kita membuat logo. Kemudian ada teks. Misalnya teksnya jangan lupa like, comment, and subscribe. Ini dapat terlihat pada bagian layar, misalnya bagian atas atau bawah. Dia akan terlihat seperti ini. Kemudian kita klik tambahkan overlay teks ke video. Nah, kita klik tambah. Kemudian kalau kita mau mengapakannya, menggantinya misalnya like, comment, and subscribe. Nah, kita di sini dapat mengklik OK misalnya. Setelah itu kita OK kan. Nah, kita ganti lagi. Jadi yang di bagian atas. Atau kita sunting. Jika sunting kita dapat memilih warnanya. Di sini kita dapat memilih warna pink, merah, kuning, misalnya hijau, kita klik. Nah, sini warna hijau. Lalu kita ganti lagi warna merah. Nah, warnanya tampak seperti ini. Atau garis bayang. Kita dapat memilih garis bayangnya. Misalnya warna ini. Kita klik OK, maka akan tampak seperti ini. Nah, kita juga dapat mengatur penulisannya, apakah di tengah, sejajar, atau di sini, atau lebih ke kanan atas, sini, atau di tengah plus, atau bagian bawah. Jadi kita dapat menggunakan fitur-fitur yang ada di sini secara lengkap. Kita gunakan yang ini. Nah, biar rapi. Kita klik OK. Nah, setelah itu di bagian buka folder ini, disinilah tersimpan hasil video rekaman kita. Kita dapat membukanya. Bentuk seperti ini merupakan video hasil rekaman layarnya. Sedangkan yang ini merupakan MP4-nya atau hanya rekaman suaranya.
membahas bagaimana penggunaan Google Formulir untuk melakukan survei ataupun untuk melakukan penelitian. Misalnya kita ingin melakukan penelitian dengan metode kuantitatif, maka kita membutuhkan responden yang dapat mengisi angket maupun kuesioner yang telah kita buat. Jadi, langkah pertama kita akan membuka Google Drive, yaitu dari sini atau dari sini juga bisa. Kita klik dulu Gmail agar lebih mudah. Nah, pada tampilan seperti ini sebenarnya kita dapat membukanya dari sini. Kita buka akun Drive. Kita buka akun Google Drive kita. Setelah itu, di sini ada klik baru. Nah, kita klik lainnya. Nah, di sini ada Google Formulir. Saya akan memberitahukan cara membuat Google Formulir. Di sini deskripsi formulirnya pemahaman umum kimia di kehidupan. Nah, kita buat pertanyaan. Yang pertama, apakah kamu mengetahui setelah itu kita tambahkan opsi 1 ya dan tidak, baru opsi lainnya mungkin. Nah, setelah itu di sini ada, kita buat saja di sini wajib diisi. Wajib diisi nanti akan ada tanda bintang di sini. Setelah itu di sini untuk menambahkan opsi lagi. Tambah pertanyaan. Pertanyaan kedua, seberapa penting kimia di dalam kehidupan manusia? Kita buat label opsionalnya. Nah, di fitur ini kita dapat memilih bentuk pertanyaannya itu sebenarnya, misalnya yang ini, yang tadi saya edit ya. Di sini ada skala pertanyaannya itu apakah pilihan ganda, atau dia itu kotak centang, atau dia itu drop down, atau bentuk pilihan gandanya itu skala linier, isi pilihan ganda, peta kotak centang, atau model seperti ini, upload file. Jadi kalau di sini upload file itu dia misalnya soalnya itu berupa bentuk pertanyaan, misalnya soal matematika. Maka responden akan menjawab pertanyaannya itu dalam bentuk file foto. Namun kita harus memberikan izin di sini, misalnya lanjutkan. Jika lanjutkan, maka di sini akan ada upload file. Namun kita ganti saja karena tidak perlu. Nah, saya ingin menyamakan bentuk pertanyaan ataupun model pilihannya itu nomor 1 dan 2. Namun yang ketiga saya mau jawabannya itu isian. Misalnya, nah untuk model pertanyaan seperti ini, saya mau jawabannya itu seperti ini dia. Dia bentuk paragraf atau jawaban singkat. Nah, kemudian saya ingin menambahkan lagi misalnya pertanyaan yang keempat. Nah, setelah itu pertanyaannya sudah selesai, maka kita dapat mengirim pertanyaannya. Di sini ada sesuaikan tema sebenarnya. Jika kita mau milih tema bagian atasnya ini berupa warna biru, oranye, kuning, ataupun seperti ini. Kalau saya suka sih warna abu-abu, namun resminya biasanya merah ya. Jika merah, oranye, atau kuning, coba merah saja.
Nah, warna latar belakangnya oke, sudah cantik. Gaya fontnya juga dapat kita pilih apakah bentuk seperti ini atau yang model seperti ini. Lucu dia, model lucu. Nah, cukup banyak ya fitur-fiturnya. Nah, setelah itu kita dapat kirim ke email, misalnya kirim ke email atau ini saja, kita salin tautan, sudah disalin, kita buka. Jika kita ingin mengirimnya melalui email, kita kirim ke email, namun saya biasa ngirim ke WhatsApp, jadi kita buka melalui WhatsApp web. Misalnya saya mau mengirim ke teman saya, tinggal Ctrl V, baru kirim linknya. Nah, setelah kita kirim, maka kita dapat melihat apakah sudah ada yang memberikan tanggapan di fitur respon. Setelah itu, kita klik respons. Kita dapat melihat di sini para responden telah memberikan tanggapan. Di sini sudah ada diagramnya. Di sini kita dapat buat salin diagram. Misalnya salin diagram. Nah, selain kita dapat salin tanggapan, kita juga dapat di sini download tanggapan. Jadi semua tanggapan ini bisa kita download. Nah, selain pilihan yang bentuk diagram tadi, kita dapat melihat yang individual. Nah, selain mendownload, kita juga dapat mencetak semua tanggapan. Jadi, Google Formulir ini sangat bermanfaat untuk membuat angket atau kuesioner secara online yang dapat kita lampirkan. Jadi, kita tidak perlu lagi melampirkan angket atau kuesioner itu secara langsung, apalagi di masa pandemi seperti ini, semua serba online. Buat cara praktis dalam membuat PowerPoint text dengan menggunakan setsgo.com. Jadi kita tidak perlu lagi memakan waktu atau membuat PowerPoint secara manual. Misalnya kita dalam membuat PowerPoint itu harus membuat table, chart, grafik. Jadi di setsgo.com ini sudah tersedia banyak sekali template. Nah, pilihan-pilihannya juga banyak. Kita dapat memilih kartun, kreatif, cute, dark, elegan, funny, minimalis. Misalnya saya pilih funny. Nah, di sini banyak pilihannya juga. Atau ini juga Hello World, bisa warnanya diganti-ganti. Kemudian misalnya saya mendownload bagian yang ini, estetik, atau bagian yang ini, tinggal klik, lalu pilih warna yang kita inginkan, misalnya red, baru dapat di-download sebagai Google Site maupun PowerPoint. Download sebagai PowerPoint. Tunggu hingga proses pendownloadan selesai. Jika sudah berhasil download, kita klik open. Lalu klik enable editing.
Nah, ini adalah judul dari presentasi kita. Misalnya kita ganti menjadi kimia basah. Ini dapat kita blok. Kita pilih bentuk tulisannya, misalnya ini, lalu ukuran tulisan. Dan kita juga dapat mengganti bentuknya itu. Kita klik format shape. Di sini ada pilihan, misalnya saya pilih dari format bentuk bevel seperti ini atau seperti ini atau seperti ini, baru batunya seperti ini. Dia masih belum terlalu terlihat ya. Atau kita pilih untuk shape effect. Nah, kalau 3D rotation dia seperti bentuk perputaran. Nah, ini dapat diganti menjadi by contour. Nah, kemudian kita dapat pilih fitur transition untuk slide-nya, dan ini dapat kita blok, lalu pilih animation, kita pilih misalnya crop swing. Nah, kita akan slide show-kan agar kita dapat melihat perubahan yang terjadi. Nah, show shrink ini adalah efek dari animasinya. Sementara transisinya tadi tidak terlalu terlihat, kita ganti menjadi bentuk vector. Nah, ini adalah efek dari transisi. Kemudian, untuk slide-slide seterusnya dari sesku.com ini, kita tinggal ganti, kita blok, lalu kita backspace, lalu kita ganti misalnya chapter 1 atau pembahasan. Nah, di sini dapat kita ganti isi dari pembahasan tersebut. Nah, di akhir slide biasanya ada banyak gambar-gambar seperti ini. Jika kita masih membutuhkannya, kita dapat mengkopinya dan kita gunakan misalnya jika kita membuat slide baru, new slide, namun dengan blank slide. Nah, misalnya blank slide, kita paste di sini, gambarnya dapat kita paste atau bahkan kita perbesar. Jadi gambar yang ada di bagian akhir ini dapat kita manfaatkan untuk menghiasi slide kita. Dan jika tidak kita butuhkan lagi, kita dapat shift. Setelah tekan shift, kita blok hingga ke bawah, lalu klik kanan dan pilih delete slide. Nah, seperti ini. Jadi tampilan-tampilan dari slide kita ini sudah cukup menarik dan tidak perlu lagi kita buat secara manual. Kita hanya tinggal mengisi untuk presentasi kita.